Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembelajaran berbasis komputer di sekolah dasar. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Untuk slide ini itu merupakan biodata saya, yaitu ada nama dan NPM. Masuk ke materinya, pembelajaran berbasis komputer adalah proses pembelajaran yang menggunakan perangkat komputer sebagai alat bantu utama dalam menyampaikan materi. Pembelajaran berbasis komputer di sekolah dasar dirancang dengan konten yang interaktif, visual, dan sesuai dengan perkembangan anak. Selanjutnya untuk tujuan, yang pertama itu meningkatkan motivasi belajar siswa melalui media interaktif. PBK atau pembelajaran berbasis komputer dapat membuat materi pembelajaran menjadi lebih menarik seperti melalui permainan edukatif, animasi, dan simulasi yang membuat anak lebih semangat dalam belajar. Tujuan yang kedua yaitu menyajikan materi dengan lebih menarik dan mudah dipahami. Penggunaan visual, suara, dan animasi dapat membantu anak memahami konsep yang abstrak atau sulit secara lebih konkret dan menyenangkan. Tujuan yang ketiga yaitu melatih keterampilan teknologi sejak usia dini. Anak-anak diperkenalkan dengan teknologi secara terarah, sehingga mereka terbiasa menggunakan komputer dan perangkat digital untuk tujuan edukatif, bukan hanya hiburan. Tujuan yang keempat, memfasilitasi pembelajaran mandiri dan eksploratif. PBK memberi ruang bagi siswa untuk belajar sesuai kecepatan mereka sendiri, serta mengeksplorasi berbagai sumber belajar yang tersedia secara digital. Selanjutnya ada bentuk-bentuk PBK di sekolah dasar. Yang pertama itu ada multimedia interaktif, yaitu gabungan teks, suara, animasi, dan video untuk pembelajaran tematik atau mata pembelajaran tertentu. Contohnya itu seperti presentasi interaktif atau aplikasi edukasi tematik yang melibatkan berbagai indera siswa. Bentuk yang kedua yaitu ada game edukatif. Permainan yang mengandung unsur pembelajaran seperti matematika, bahasa, dan sains. Contohnya itu permainan berhitung, pengenalan huruf, atau game sains sederhana. Bentuk yang ketiga itu e-learning atau platform belajar daring, seperti Google Classroom, rumah belajar, dan lainnya yang memungkinkan siswa belajar jarak jauh, mengakses materi kapan saja, dan berinteraksi dengan guru secara online. Dan bentuk yang keempat yaitu ada simulasi dan visualisasi untuk membantu pemahaman konsep abstrak. Contohnya simulasi sistem peredaran darah atau rotasi bumi dalam bentuk animasi. Untuk yang selanjutnya itu ada manfaat. Manfaat yang pertama itu membangun siswa berbagai belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Siswa dapat mengulang materi yang belum dipahami tanpa merasa malu, dan mereka yang cepat bisa melanjutkan ke topik selanjutnya. Untuk manfaat yang kedua itu meningkatkan partisipasi aktif dan interaktivitas siswa. Dengan fitur interaktif, siswa terdorong untuk terlibat dalam proses belajar, bukan hanya menjadi pendengar pasif. Manfaat yang ketiga yaitu memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Dengan tampilan menarik dan pendekatan yang lebih visual, anak-anak merasa belajar seperti bermain. Untuk manfaat yang keempat itu ada mendukung pembelajaran jarak jauh dan blended learning. PBK mempermudah proses belajar fleksibel di luar jam sekolah atau ketika belajar dari rumah. Selanjutnya ada tantangan implementasi. Tantangan implementasi yang pertama itu ada ketersediaan perangkat dan infrastruktur teknologi. Tidak semua sekolah memiliki perangkat memadai dan belum semua wilayah memiliki koneksi internet yang stabil. Tantangan yang kedua yaitu adalah kesenjangan digital. Siswa dari
Keluarga yang kurang mampu mungkin tidak memiliki perangkat pribadi, dan orang tua pun bisa kurang mampu mendampingi karena keterbatasan waktu atau pengetahuan teknologi. Selanjutnya ada tantangan yang ketiga, kemampuan guru dalam mengembangkan dan memanfaatkan media berbasis komputer. Tidak semua guru terbiasa membuat atau menggunakan media berbasis komputer, sehingga perlu pelatihan dan pendampingan. Untuk tantangan yang keempat, perlu pengawasan agar penggunaan komputer tetap aman dan sesuai. Penggunaan komputer harus diawasi agar anak tidak mengakses konten yang tidak sesuai atau menggunakan perangkat untuk hal lain di luar pembelajaran. Lalu peran guru. Yang pertama, menjadi fasilitator dan pembimbing. Guru bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi menjadi pembimbing yang mengarahkan siswa menggunakan teknologi secara produktif. Yang kedua, menyusun dan memilih media berbasis komputer yang sesuai. Guru perlu memilih atau membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan usia siswa. Peran guru yang ketiga yaitu mengintegrasikan teknologi dan RPP dan kegiatan pembelajaran. PBK harus menjadi bagian dari perancangan pembelajaran, bukan sekedar tambahan. Guru harus memasukkan media digital ke dalam tujuan, metode, dan penilaian pembelajaran. Peran yang keempat yaitu menilai efektivitas penggunaan komputer dalam proses belajar. Guru harus mampu mengevaluasi apakah penggunaan komputer efektif atau tidak dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya ada contoh penggunaan. Yang pertama itu menggunakan PowerPoint interaktif untuk presentasi pelajaran. Yang kedua, mengakses video pembelajaran dari YouTube, Edu, atau portal resmi. Contoh penggunaan yang ketiga yaitu menggunakan aplikasi seperti Kahoot atau Wordwall untuk kuis dan latihan soal. Yang keempat itu pembelajaran tematik dengan aplikasi educational games. Nah, untuk yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pembelajaran berbasis komputer atau PBK di sekolah dasar adalah metode yang memanfaatkan teknologi untuk membuat proses belajar lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. PBK membantu siswa belajar secara mandiri, meningkatkan motivasi, serta melatih keterampilan digital sejak dini. Meski menawarkan banyak manfaat, penerapannya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan perangkat dan kesiapan guru. Oleh karena itu, peran guru sangat penting dalam memilih dan mengelola media pembelajaran agar PBK berjalan efektif dan aman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.